Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilen di wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Nah, di sini Al-Fakir ingin memberitahukan kepada para netizen bahwa orangnya saja andaikan kita ajukan ke dosen ditolak oleh dosen. Kenapa? Karena karyanya ini sangat banyak yang bertentangan dengan standar-standar ilmiah. Ini beneran. Al-Fakir di pesantren dulu jurusan tafsir hadis, Ustaz. Sejauh Al-Fakir mempelajari jarhu wa ta'dil, sejauh Al-Fakir mempelajari ilmu hadis dan macam-macamnya, padahal kalau kita lihat ilmu hadis itu lebih tinggi daripada ilmu nasab, jauh. Ma baina sama'i wa sumur. Nah, ilmu hadis saja dari 5 syarat hadis sahih tidak ada yang nanya manuskrip. Yang ditanyakan apa? Kredibilitas orangnya. Jadi sebelum kita menerima sebuah riwayat, orangnya dulu yang dilihat. Kalau orangnya sudah hasil comot-comot Google, pendapat ulama ditolak, tidak pernah ada ketikan fikoh dari siapapun, tidak pernah ada julukan mausuk dari siapapun, tidak pernah ya. Lalu menolak para ulama yang sudah tingkat muhakkik mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam Basul Masail kita dengar kalimat Ibnu Hajar, kita gemeter, Pak. Langsung taslim kalau kita. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar saja ditolak, berarti Hajar beneran dia, Pak. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika orang ini kredibilitasnya sudah tidak bisa dipercaya, maka tidak usah baca karyanya, percuma. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan man ta'allama minal awraq yuqalu lahu sahafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa disebut alim, itu hanya sahafi, tukang-tukang buka buku. Wa innamal ilmu bitta'allum min afwahil ulama. Ilmu itu bisa didapatkan langsung talaki dari lisan para ulama. Pernahkah dia belajar ilmu nasab? Pernahkah punya guru ilmu nasab? Pernahkah tercatat dalam sejarah dia pernah daftar dari jadi nasabah? Kalau nasabah BRI mungkin iya. Kalau nasabah bermakna ulama nasab, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Karena ini menjadi standar. Islam itu asbabul ilmi thalathatun, kan begitu kan? Sebab-sebab kita dapat tahu kepada sebuah kebenaran ada 3. Yang nomor 2 kata Imam As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dilihat dari apa? Kredibilitas orangnya. Kalau orangnya sudah tidak meyakinkan, ngapain kita percaya sama omongan apalagi karyanya? Dari dulu seperti itu. Kita kalau diajari hadis, yang pertama ittisalus sanad, orangnya yang dibahas. Yang kedua adalatur rawi, orangnya yang dibahas. Yang ketiga ad-dhabt, dhabt sodr, dhabt kitab, orangnya lagi yang dibahas. Yang keempat syad, tidak bertentangan antara rawi yang fikoh dengan yang lebih fikoh, orangnya lagi yang dibahas. Yang kelima tidak terjadi ilat, ngomongnya agak ngawur, orangnya lagi yang dibahas. Tidak ada hadis itu. Mana manuskripnya yang lebih tua dari Sahih Bukhari? Mutiar, Pak. Hadis-hadis Sahih itu mutiar, jangan diadik gitu itu. Ya. Kenapa? Karena bisa hilang semua. Nah, kenapa kemudian ilmu nasab yang jauh di bawahnya ilmu hadis kemudian sok-sokan mau nanya manuskrip kitab sezaman, dan orang pertama kali yang melanggar tentang aturan sezaman adalah Kiai Imaduddin sendiri. Kita buktikan. Ketika Kiai Imaduddin ingin memindah nasab Sunan Gunung Jati, saudara, ya, yang awalnya beliau memiliki manuskrip tahun 1033, beliau manuskripnya tahun 1033, mau dipindah dari Ubaidillah kepada Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim wafatnya tahun 183 Hijriah. Antara 183 mau dinaikkan ya kepada 1033 yang berarti abad 11 awal, itu terpaut 850 tahun. Coba kita tanya, mana manuskrip zamannya? 850 tahun terpaut, kita tunggu sampai kita poligami semua. Gak mungkin bisa, saudara, gitu. Kan mending balik ke Ubaidillah 550 tahun kan, dipindah ke Musa Al-Kadzim jadi 850. Seperti itu. Jadi ketika dia menetapkan syarat kitab sezaman, maka dialah orang pertama kali yang melanggar aturan itu sendiri.
Atau ketika dia menjelaskan Al-Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad yang wafat pada tahun 230 Hijriah, punya anak lagi yang bernama Isa wafat pada tahun 270 Hijriah, tapi berdalil pakai kitab abad ke-6, kan luwet. Yang dipakai Tahdzibul Ansab, yang dipakai Al-Syajarah Mubarakah abad ke-5 ke-6, yang dihukumi adalah orang abad ke-3. Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya. Ini namanya blunder, standar janda, saudara. Unyil. Astagfirullahaladzim, saudara. Jadi, saudara, langkah Imat dan kawan-kawan geng nasab sudah kelewat. Kalau mereka nggak ngakuin Mbak Alwi sebagai ahlul bait, nggak apa-apa, sudah. Percaya nggak percaya urusan masing-masing, betul? Tapi jangan sebar fitnah. Semua Mbak Alwi dibilang Yahudi-Yahudikan. Semua Mbak Alwi dibilang nasabnya palsu. Dia bilang Imam Ubaidillah itu bukan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Harus mulai beradaptasi. Jangan marah-marah. Ilmu pengetahuan semakin berkembang. Jangan buat malu anak cucumu nanti di hari-hari di mana ilmu pengetahuan semakin mapan. Di mana di hari itu tidak bisa lagi orang bersembunyi memalsukan nasab. Jangan sampai kita hari ini mempermalukan anak cucu kita di masa yang akan datang. Lebih baik kita mempersiapkan diri beradaptasi bahwa mungkin ada yang salah dari masa lalu dan itu tidaklah menjadi sebuah aib bagi kita yang hidup hari ini terhadap apa yang salah dicatat oleh orang-orang tua kita di masa lalu. Bahwa Wali Songo, penyebar Islam di Indonesia, itu mereka berasal dari keluarga Marga Asmat Khan. Atau kalau bahasa Indonesianya Asmat Khan. Asmat Khan itu, saudara, termasuk dari klan Mbak Alwi. Asmat Khan itu, saudara, cucu dari Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Artinya, kalau Mbak Alwi dibilang palsu, berarti Wali Songo juga palsu. Kurang ajar. Jadi yang mereka serang bukan habaib aja, saudara. Semua Wali Songo dan keturunannya mereka saling satu, saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Menyerang nasab itu haram. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan ada dua perkara yang bisa orang bikin kufur billah. Salah satunya adalah at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab. Nggak boleh, saudara. Dan saya mau tambahkan, saudara, yang punya nasab bukan bangsa Arab saja. Di luar bangsa Arab juga ada suku bangsa yang jaga nasab. Yang punya nasab bukan Alwi saja, saudara. Hampir semua bangsa Arab mereka punya nasab, saudara. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah itu yatafakharuna bil ansab. Mereka tuh berbangga-bangga dengan nasab mereka sampai anak-anak mereka diwajib. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, dunia wa ukhra, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.